mahasiswa yang berbahagia. Kita bersyukur pada pagi hari ini pertama bisa silaturahim di tempat ini dalam rangka kegiatan kampus Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih yang sudah Bapak Ibu berkenan hadir dan memilih lembaga kami untuk sebagai lembaga pengabdian atau berbagi informasi. Kami himbau benar Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Kami mengharapkan tidak hanya satu kali ini bisa kita kerjasama. Mudah-mudahan pada kegiatan berikutnya, baik itu apapun itu, umpamanya ada permagangan kah atau penelitian kah, silahkan kami siap selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim ULM ya, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Adapun di sini ya, nama kegiatannya adalah bimbingan teknis ya, perancangan bahan ajar. Nah, artinya nanti harapannya namanya juga bimbingan teknis. Berarti nanti akhirnya ada bahan ajar yang harus ibu buat nantinya di akhir ya. Nah, jadi biar ketika kami menyampaikan materi, kemudian bagaimana cara membuat bahan ajar yang baik gitu ya. Jadi harapannya nanti ibu semua bisa membuatnya seperti itu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sudah bisa membuat menggunakan Canva ya. Saya coba melihat gitu, kira-kira siapa yang sudah pernah membuat bahan ajar menggunakan Canva. Silakan angkat tangannya ibu-ibu yang pernah membuat menggunakan Canva. Siapa yang bisa menggunakan Canva? Bisa semua? Ada beberapa yang bisa. Baik. Ada tim khususnya. Lanjut ya. Nah, jadi bahan ajar itu ya bentuknya adalah materi. Nah, disusunnya secara sistematis ya, berurutan seperti itu ya, yang digunakan guru, siswa maupun pembelajar yang lain ya dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah bahan ajar. Dan biasanya bahan ajar ini berisi ya pesan gitu ya, materi yang sesuai dengan tujuan ya, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai ya untuk siswa seperti itu. Nah, jadi informasi-informasi yang tersaji di dalam bahan ajar, kemudian latihan soal dan lain sebagainya itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa seperti itu. Singkatnya seperti itu ya. Kemudian bahan ajar itu jenisnya banyak sekali ya. Untuk cetak aja jenisnya banyak. Yang sering digunakan di sekolah itu yang pertama adalah buku ya, buku cetak, kemudian modul ya, LKS. Nah, itu bentuknya cetak ya, benda nyatanya ada seperti itu. Kemudian ada bahan ajar display, itu biasanya bentuknya seperti nih, PowerPoint misalnya ya. Kemudian ada poster yang disajikan, bisa bentuk fisik atau juga bisa menggunakan proyeksi seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang audio ya, audio itu biasanya seperti lagu anak-anak. Nah, itu masuk bahan ajar juga gitu ya. Kemudian juga ada YouTube. Nah, itu audio visual, ada gambarnya, ada audionya seperti itu ya.
Bahan ajar itu ya jadi membantu guru ya untuk mengajar di kelas, menyampaikan materi, kemudian juga bagi siswa bahan ajar yang dibuat itu menarik ya. Jadi kalau bisa bahan ajar itu disesuaikan dengan karakter siswa di kelas. Karena kan beda-beda ya antara sekolah yang satu dengan yang lainnya atau yang kelas yang satu dengan yang lainnya. Jadi disesuaikan seperti itu. Nah, gimana sih cara menyusun bahan ajar? Ya, jadi ya tadi disesuaikan dulu dengan analisis kebutuhan di kelas. Kira-kira anak ini gaya belajarnya seperti apa misalnya. Baik, jadi dari tujuan pelajaran dulu diurutkan ya, harus mengenal apa dulu misalnya di TK. Contohnya misalnya mengenal hewan misalnya. Nah, hewan apa dulu yang dikenalin nih? Huruf A misalnya ayam gitu ya, B bebek gitu ya, C cacing dan seterusnya. Seperti itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sehingga kalau dikonsep dengan baik ya bahan ajarnya nanti hasilnya juga baik seperti itu. Baru tahap penyusunan bahan ajar. Nah, dari kerangka yang sudah dibuat, nah baru kita masukkan ke dalam tahap desain gitu ya. Disusun sedemikian rupa dengan sistematis tadi sehingga menghasilkan bahan ajar seperti itu. Yang pasti harus ada judul buku ya kan, kemudian ada daftar isinya supaya tahu letaknya di mana gitu, halaman berapa materi misalnya tentang hewan gitu ya, misalnya tentang lingkungan. Nah, jadi bisa terdeteksi di halaman berapa tanpa harus membuka satu-satu gitu ya. Kemudian ada daftar gambar jika memang ada ya, dan daftar tabel seperti itu. Kemudian ada kata pengantar ya. Nah, ini contohnya karya buku saya gitu ya. Nah, jadi ada cover, daftar isi, kata pengantar, kemudian ada prakata dan bagian isi selanjutnya. Baru nanti di bagian akhir ada yang namanya daftar pustaka. Jika memang melihat atau melihat ya buku atau referensi punya orang, kemudian kita coba mengembangkannya gitu ya sampai kepada cover penutup seperti itu. Nah, ini contohnya ada biodata penulis juga di akhir ya. Kita lanjutkan ya. Oke, ibu-ibu bawa laptop? Bawa, alhamdulillah bawa. Nah, sekarang kita masuk ke bimbingan teknisnya ya, merancang bahan ajar menggunakan Canva. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah membuka Canva-nya dulu ya, www.canva.com. Sudah? Baik. Nah, langkah pertama diklik dulu buat desain. Ukurannya kita pakai A4 dulu ya. Sebenarnya bisa menggunakan ukuran kertas yang lain ya, B5, A3, kemudian A3, A5 gitu ya, bisa. Coba sekarang ibu-ibu pikirkan kira-kira materi apa yang mau dibuat bukunya. Apakah tentang lingkunganku, hewan, tumbuhan, kemudian profesi. Oh iya, boleh. Sesuai bulan, baik. Nah, berarti temanya adalah 17 Agustus ya. Nah, jadi sudah masuk ke kertas seperti ini. Nah, karena tadi di buku harus ada cover. Nah,
Kalau cover tinggal dicari di sini aja ya. Cover buku. Nah, di sini caranya ada dua, mau yang simpel yang sudah ada tersaji di fitur Canva atau mau membuat manual. Nah, jadi kalau mau yang sudah tersaji di Canva tinggal dipilih di desain ya. Kata kuncinya adalah cover. Tema anak semesta nih. Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang sudah jadi ya, orang yang mendesainkan. Taruh di sini. Tarik ke bawah dulu. Nah, misalnya begini. Nah, jadi cover. Tapi kalau supaya jangan Upload sendiri. Baik. Oke, baik. Kita mundur dari belakang. Nah, ini kan ada tampilan desain ya, elemen, teks, merek ya. Nah, di sini unggahan. Letaknya di unggahan. Ya, unggahan. Nah, di sini bisa menambahkan sendiri gambar, misalnya logo, foto. Nah, ini mengunggah sendiri ya. Atau misalnya audio. Nah, ini ya. Musik, unggah file. Kemudian dicari di laptopnya masing-masing letaknya di mana. Nah, misalnya di musik. Nah, ini kalau masih biru, ini proses penguploadan. Nah, sampai full nanti tidak ada lagi birunya. Nah, ini sudah selesai. Tinggal diklik di sini. Nah, dia muncul di sini. Jadi kalau diputar itu ada musiknya. Baik, bisa? Alhamdulillah ya. Nah, ini adalah contoh buku yang tahun ini kami buat untuk penelitian ya. Nah, ini tentang hewan dan tumbuhan. Luarannya harus ada buku ya. Satu kelompok nanti isinya 3 orang. Nah, 3 orang nanti. Kalau bukunya bagus ya, tebal, minimal untuk isinya aja tanpa daftar pustaka dan sebagainya ya. 50 halaman untuk isi materi aja itu bisa ISBN, nanti punya buku sendiri ya, ber-ISBN. Nah, jadi nanti ada di share video, barangkali lupa tutorial menggunakan Canva gitu ya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi di sekolah misalnya atau di rumah ada waktu kosong, bisa dieksplor lagi Canva-nya.